Kasus kecelakaan kerja meningkat signifikan di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, kata Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah. Dikutip dari Tribun News, Menaker mengatakan berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan 3 tahun terakhir, data jumlah kecelakaan kerja meningkat. Pada tahun 2022, jumlah kecelakaan kerja meningkat cukup besar, yakni 298.137 kasus. Ida mengatakan berdasarkan data tersebut, menjadi indikasi bahwa pelaksanaan K3 harus menjadi perhatian yang sangat serius dan menjadi prioritas bagi dunia kerja di Indonesia. Menaker mendorong K3 melekat pada setiap individu yang berperan serta di perusahaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Maka dari itu sangat diperlukannya sertifikasi K3. Pelatihan dan sertifikasi ahli K3 umum adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional di bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Peluang untuk mengembangkan karir di bidang ini sangat besar. Berikut adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan sertifikasi K3. 1. Teknisi listrik. Pekerjaan pertama yang akan kita bahas adalah sebagai teknisi listrik. Teknisi listrik beroperasi di dunia yang melibatkan berbagai risiko potensial, dan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa mereka dapat mengelola risiko tersebut dengan baik. Dalam pekerjaan ini, teknisi listrik seringkali berurusan dengan listrik tinggi, yang dapat membawa risiko kejutan listrik yang serius. Selain itu, mereka mungkin juga bekerja di lingkungan yang penuh dengan peralatan berbahaya dan potensi kebakaran. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang protokol keselamatan menjadi suatu keharusan untuk melindungi teknisi listrik, rekan kerja, dan lingkungan sekitarnya. Sertifikasi K3 dalam konteks ini membekali teknisi listrik dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko keselamatan yang terkait dengan pekerjaan mereka. Ini melibatkan penggunaan peralatan pelindung diri atau APD dengan benar, penanganan listrik dengan hati-hati, dan pemahaman yang baik terhadap prosedur keselamatan yang relevan. Sebagai contoh, sertifikasi K3 dapat mencakup pelatihan tentang cara menggunakan alat pengukur listrik dengan aman, prosedur untuk mengatasi darurat listrik, dan praktik-praktik terbaik untuk bekerja di sekitar peralatan berbahaya. Dengan demikian, sertifikasi K3 bukan hanya formalitas, tetapi suatu upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran keselamatan dan mengurangi risiko potensial di lingkungan kerja teknisi listrik. 2. Operator alat berat. Sebagai operator alat berat, tanggung jawab bukan hanya sebatas pada keterampilan mengemudi mesin berat seperti ekskavator dan bulldozer. Pekerjaan ini juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang keselamatan dan keamanan di lokasi konstruksi. Sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa operator alat berat memiliki dasar pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan aman. Sertifikasi K3 mencakup pemahaman mendalam tentang prosedur keselamatan khusus yang harus diikuti selama pengoperasian alat berat, termasuk pemeriksaan pra-perjalanan, penanganan darurat, dan tindakan keselamatan lainnya. Operator alat berat juga dilatih untuk mengidentifikasi potensi risiko di lingkungan konstruksi, seperti tanah yang tidak stabil, risiko tumpahan bahan bakar, atau kemungkinan tabrakan dengan pekerja lain. Selain itu, sertifikasi K3 mencakup pelatihan tentang penggunaan peralatan pelindung diri atau APD yang sesuai, seperti helm, sepatu keselamatan, dan peralatan pelindung lainnya yang mungkin diperlukan. Operator alat berat juga memahami prinsip-prinsip dasar pemeliharaan alat berat untuk memastikan bahwa mesin beroperasi dengan efisien dan aman. Dengan sertifikasi K3, operator alat berat tidak hanya menjadi lebih kompeten dalam keterampilan mengemudi, tetapi juga menjadi kontributor positif terhadap keamanan keseluruhan di tempat kerja. Ini menekankan bahwa operator alat berat tidak hanya bertugas mengoperasikan mesin,
tetapi juga berperan penting dalam menjaga keamanan di lokasi konstruksi yang sering kali berisiko tinggi. 3. Ahli kimia di laboratorium. Dalam peran sebagai ahli kimia di laboratorium, terutama dalam sektor petrokimia dan industri berbahaya, sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 memainkan peran krusial dalam mengamankan lingkungan kerja. Tugas-tugas seorang ahli kimia melibatkan penanganan bahan-bahan kimia yang mungkin berbahaya, dan sertifikasi K3 menjadi fondasi yang penting untuk memastikan bahwa pekerjaan ini dapat dilakukan dengan aman. Dalam pelaksanaan tugas mereka, ahli kimia perlu dapat mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan berbagai bahan kimia. Sertifikasi K3 memberikan pelatihan yang mendalam dalam mengenali risiko dan dampak dari zat kimia berbahaya. Pemahaman yang baik tentang cara menangani, menyimpan, dan mengelola bahan kimia dengan benar juga menjadi fokus dalam sertifikasi ini, termasuk penggunaan peralatan pelindung diri atau APD yang sesuai. Sertifikasi K3 mencakup aspek-aspek khusus seperti penggunaan APD dan pengetahuan tentang evakuasi darurat yang sangat penting dalam situasi yang memerlukan tindakan cepat. Keselamatan ahli kimia bukan hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, tapi juga untuk mencegah resiko bagi orang lain di sekitarnya dan menjaga integritas lingkungan. Dengan demikian, sertifikasi K3 bagi ahli kimia di laboratorium petrokimia dan industri berbahaya bukanlah hanya persyaratan formal, melainkan fondasi penting yang memastikan bahwa tugas mereka dilakukan dengan aman, efisien, dan bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan secara keseluruhan. 4. Pengawas konstruksi. Dalam peran sebagai pengawas konstruksi, tanggung jawabnya mencakup memastikan kelancaran dan keselamatan setiap tahap proyek konstruksi. Dalam konteks ini, sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi kunci dalam memberikan pemahaman mendalam kepada pengawas konstruksi tentang pedoman keselamatan dan tindakan pencegahan yang diperlukan di lapangan. Pengawas konstruksi tidak hanya bertugas mengkoordinasikan aktivitas konstruksi, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan merespon potensi risiko yang mungkin muncul. Sertifikasi K3 memberikan landasan pengetahuan yang melibatkan penilaian risiko konstruksi, koordinasi keselamatan di lapangan, penggunaan peralatan pelindung diri atau APD, dan pengetahuan tentang peraturan keselamatan konstruksi yang berlaku. Dengan sertifikasi K3, seorang pengawas konstruksi bukan hanya menjadi pemimpin proyek yang efektif, tetapi juga menjadi penegak keselamatan di lapangan. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan proyek dengan efisien, melainkan juga tentang memastikan bahwa setiap pekerjaan diselesaikan dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan semua orang yang terlibat. Sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan dan kesehatan di lingkungan kerja. Memiliki sertifikasi K3 membawa sejumlah manfaat yang signifikan. Sertifikasi ini menjamin kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, mencakup standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Selain itu, melalui pelatihan mendalam, sertifikasi K3 memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko di tempat kerja dan cara mengelolanya, meningkatkan kesadaran keselamatan. Dengan pengetahuan yang diperoleh, individu atau tim dapat mengidentifikasi dan mencegah potensi risiko, mengurangi kemungkinan kecelakaan atau cedera pekerja. Manfaat sertifikasi K3 mencakup pengurangan cedera dan kecelakaan, meningkatkan produktivitas melalui lingkungan kerja yang aman, dan menciptakan kepuasan karyawan. Lingkungan kerja yang teratur dari segi keselamatan memberikan suasana positif, meningkatkan motivasi dan fokus karyawan, serta menciptakan pencitraan positif bagi organisasi. Sertifikasi K3 juga membantu menjaga kepatuhan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja, mencegah sanksi hukum,
dan meningkatkan reputasi perusahaan. Indobot Academy membuka kesempatan bagi semua kalangan untuk mengikuti sertifikasi K3 umum. Program ini tidak hanya meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di bidang K3, tetapi juga membuka peluang karir, meningkatkan daya saing di dunia kerja, dan meningkatkan profesionalisme di bidang K3. Skema sertifikasi mencakup berbagai aspek, mulai dari merancang strategi pengendalian resiko hingga melakukan investigasi kecelakaan kerja, pelatihan dan uji kompetensi secara online dengan pelaksanaan total 5 hari, memberikan kemudahan bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan lewatkan peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan K3, karena ini bukan hanya investasi bagi diri sendiri, tetapi juga kontribusi positif bagi keamanan dan kesehatan di tempat kerja secara keseluruhan. Jadi, tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu di sertifikasi ahli K3 umum di Indobot Academy.